Perang Armenia-Azerbaijan tahun 1918 sampai tahun 1920. Revolusi Oktober dan Transkaukasia. Runtuhnya pemerintahan sementara di Petrograd, sebagai akibat dari Revolusi Oktober, memicu perselisihan politik yang panas di Transkaukasia. Kaum mensevik setempat berpendapat bahwa revolusi sosialis tidak mungkin terjadi di negara agraris seperti itu, dan bahwa pembangunan kapitalis harus diselesaikan sebelum beralih ke sosialisme. Di sisi lain, kaum Bolshevik berupaya memperluas transformasi revolusioner ke seluruh kekaisaran Rusia. Selama periode ini, partai-partai nasional menjadi semakin aktif di Transkaukasia, termasuk Musafat, Azerbaijan dan Dasnaksutyun, Armenia. Panglima tertinggi Front Kaukasia, Jenderal Przevalsky, mengakui Komisariat Transkaukasia dan mendesak pasukan militer untuk mematuhinya. Di sini, perselisihan politik antara Bolshevik, Musafatis, Dasnaks, Revolusioner Sosialis, dan Mensevik mencegah pembentukan badan pemerintahan yang bersatu selama beberapa bulan. Pada awal tahun 1918, dua pusat kekuatan politik telah muncul di Transkaukasia, masing-masing mengerahkan kekuatan yang bersahabat atau bersekutu di sekitarnya. Kawasan industri Baku, benteng kekuatan Soviet di kawasan tersebut, ditentang oleh pusat politik tradisional, Tiflis, tempat Komisariat Transkaukasia bermarkas. Di Elizavetpol, kekuasaan secara efektif berada di tangan Komite Nasional Muslim, sementara Nagorno-Karabakh dikelola oleh Dewan Armenia Azerbaijan. Di Sarur-Nakhchivan, Komite Azerbaijan dan Armenia aktif dalam pemerintahan. Serangan Ottoman. Pada bulan Januari tahun 1918, tentara Rusia secara efektif meninggalkan garis depan. Pada tanggal 30 Januari, tentara Ottoman menyatakan bahwa mereka telah melancarkan operasi militer untuk melindungi umat Muslim. Berdasarkan ketentuan perjanjian tambahan Rusia, Turki yang ditandatangani di Brest-Litovsk pada tanggal 3 Maret, pasukan Rusia diminta untuk segera mundur dari wilayah Ardahan, Kars, dan Batumi, Oblast Kars dan Batumi. Rusia berjanji untuk tidak ikut campur dalam reorganisasi status politik dan hukum wilayah-wilayah ini, dan mengizinkan penduduknya untuk membangun sistem baru dengan berkonsultasi dengan negara-negara tetangga, khususnya Turki. Penandatanganan perjanjian Brest-Litovsk secara efektif membatalkan dekrit Dewan Komisaris Rakyat Soviet tentang Armenia Turki, yang telah mengakui hak orang-orang Armenia Anatolia untuk menentukan nasib sendiri. Bahkan sebelum runtuhnya Republik Federasi Demokratik Transkaukasia, kaum nasionalis Azerbaijan telah melakukan kunjungan rahasia ke Istanbul. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah Turki muda untuk mendeklarasikan negara Turki kedua. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai kerjasama, khususnya mengenai bantuan militer Turki dalam pembentukan angkatan bersenjata Azerbaijan di masa depan, pembiayaannya, dan dukungan lokal Turki untuk operasi militer Ottoman. Pada tanggal 4 Juni Kekaisaran Ottoman menandatangani perjanjian damai di Batumi dengan masing-masing Republik Transkaukasia. Persyaratannya sangat berat bagi Armenia, yang telah dikalahkan dalam perangnya melawan Turki. Selain itu, Kekaisaran Ottoman berjanji untuk membantu Azerbaijan dalam membangun otoritasnya atas Baku dan wilayah pegunungan Karabakh. Pada bulan Juni tahun 1918, Tentara Islam Kaukasia, yang terdiri dari orang Turki Ottoman dan Azerbaijan, didirikan. Konflik tersebut berpuncak pada kekalahan pasukan Komune Baku dan pembentukan kediktatoran Kaspia Tengah setelah kudeta di Baku. Selama musim panas dan gugur tahun 1918, perang Armenia-Azerbaijan telah berlangsung di wilayah Transkaukasia yang dihuni oleh banyak etnis. Sementara itu, Andranik Ozanyan, yang menolak mengakui perjanjian Ottoman-Armenia, terus memerangi unit militer Azerbaijan di Nakhchivan dan Zangezur dengan pasukannya. Selama periode ini, sengketa wilayah muncul antara republik-republik yang baru berdiri. Armenia, pada gilirannya, menegaskan klaim atas kegubernuran Erivan, bagian selatan Uyat Borcali, Uyat Akhalkalaki di kegubernuran Tiflis, wilayah pegunungan di kegubernuran Yelizavetpol, Zangezur, Karabakh, dan Gaza. Selain itu, Georgia dan Azerbaijan membantah kendali atas distrik Zagatala dan bagian-bagian kegubernuran Tiflis, sementara Armenia dan Georgia memperebutkan kendali atas Borcali dan Akhalkalaki. Akan tetapi, pemerintah Armenia tidak dapat memberikan dukungan yang signifikan kepada wilayah-wilayah tersebut. Benturan kepentingan tersebut pada akhirnya menyebabkan konfrontasi yang keras di wilayah-wilayah yang disengketakan tersebut.
Perang yang sebenarnya, pada tanggal 30 Maret tahun 1918,